Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal nyobain sepatu Way of Fit 11. Sepatu basket yang harganya tuh termahal kayaknya di luar sana. Harganya tuh $225, which is itu tuh $25 lebih mahal dibandingkan LeBron 21, Jordan 39 yang harganya sekitar $200-an aja. $25 itu di kurs Indonesia sekitar 300 sampai 400 ribuan gitu. Lumayan tinggi gitu loh guys. Dan sebenarnya tuh sepatu yang harganya mahal-mahal kayak gini bikin gua mikir lebih panjang buat nge-review, karena gue nggak tahu orang-orang di Indonesia tuh bakal tertarik buat beli atau enggak. Cuma yang cukup menarik di sepatu ini, katanya versi sebelumnya, Way of Fit 10, itu banyak yang bilang jadi sepatu basket yang OP gitu. Katanya enak banget, banyak yang bilang jadi sepatu basket terbaik sepanjang masa. Bahkan sampai sekarang sepatunya masih banyak yang beli, masih banyak yang tertarik, masih diproduksi terus. Makanya waktu gue dikontak sama Boss of Trainer untuk review sepatu ini, gue sih jadi kepikiran dan pengen ngerasain sendiri deh seberapa nyaman sepatu ini dan pengen infoin ke kalian juga. Secara emang Boss of Trainer juga rutin masukin sepatu-sepatu basket brand Cina di luar sana, dan menurut gue sih ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa dibilang cukup menarik juga. Dan secara first impression, waktu ngelihat sepatu ini secara langsung, gue bisa bilang dari segi packagingnya sih masih worth it banget. Packagingnya asik, terus kalian juga bakal dapet dust bag. Menurut gue secara implementasinya berasa cukup eksklusif juga, tapi nggak bisa dipungkiri sepatunya itu kelihatan aneh guys. Mungkin kalau kalian lihat dari samping aja, jadi kayak bagian samping depan, samping belakang, menurut gue sih masih aman-aman aja. Tapi kalau kalian lihat dari sisi toe down view-nya, sepatu ini tuh bisa dibilang kayak aneh gitu. Kelihatan gede, kelihatan kayak apa ya, kayak kapal gitu loh guys menurut gue. Ini jadi salah satu elemen yang bikin gue juga berasa sepatu ini tuh aneh banget dibandingkan dengan sepatu basket gue yang lain. Jadi sepatunya tuh kayak di wrap sama penggunaan material EVA yang ini juga berfungsi sebagai midsole yang ada di sepatu ini. Sejenis kayak chassis gitulah guys. Ini kalian bisa lihat wrappingnya sampai atas sini. Di bagian sisi dalamnya juga kalian bisa lihat, dan juga di bagian belakangnya di sini ada TPU yang ini juga dikasih detail-detail yang menggambarkan tentang karir dari seorang Dwyane Wade. Untuk bagian outsole-nya menurut gue juga aneh banget. Ini kayak kelihatan ada dua muka orang gitu, yang ini katanya menggunakan implementasi dari ground control unit dari Li-Ning. Ini merupakan salah satu teknologi outsole yang udah dikembangkan sama Li-Ning, yang katanya itu bisa lebih durable dan juga lebih anti slip dibandingkan dengan translucent rubber yang ada di sepatu basket pada umumnya. Ini bener-bener kelihatan unik banget lah secara implementasinya. Gue sendiri jarang banget ngeliat outsole yang dibikin dengan pola bentuk muka kayak gini ya. Ini bener-bener kelihatan aneh banget by the way guys. Nanti gue bakal infoin ke kalian gimana pengalaman gue pakai sepatu ini di lapangan. Tapi sebelumnya gue pengen nunjukin ke kalian juga bagian yang menurut gue juga sangat diperhatikan, karena mengingat ini merupakan sepatu basket yang harganya mahal gitu guys. Secara pemilihan material bisa dibilang gue lumayan suka sama apa yang ditawarkan oleh sepatu ini. Ada dua versi by the way. Yang pertama menggunakan build material leather, dan ini merupakan versi yang rasanya Li-Ning itu lebih memperhatikan dari sisi breathability-nya. Jadi di bagian atasnya kali ini Li-Ning lebih mengutamakan implementasi fabric yang juga tercover dengan adanya sedikit TPU di bagian depan sampai di bagian samping sepatunya ini guys. Ketebalannya juga diperhatikan ya. Jadi bagian high wear area di sini menggunakan TPU yang implementasinya itu sedikit lebih tebal, dan juga di bagian belakang sepatunya di sini ada sejenis knit base material yang ini juga terimplementasikan dengan adanya TPU di bagian bawahnya sini. Dan menurut gue bagian yang berasa spesial banget di sepatu ini adalah di bagian implementasi tangnya guys. Tang yang ada di sepatu ini menurut gue sih mewah banget, bikin gue keinget sama sepatu Nike GT Cut pertama. Beneran guys, ini berasa enak aja gitu. Ini tuh sejenis kayak material neoprene gitu, padding-paddingnya dapet, dan ini by the way terinspirasi dari sepatu Way of Fit pertama juga. Ini feel-nya berasa enak banget, serius. Kayak materialnya tuh halus, padding-paddingnya pas, tali yang dipakai juga ini berasa mewah menurut gua. Talinya yang ada di sepatu ini kayak dipegang tuh enak, dipakai buat ngiket juga enak banget. Dan ini sih menurut gue jadi bagian yang berasa cukup spesial di sepatu ini juga.
Secara detail sepatunya di sini tuh bisa dibilang banyak banget grafik-grafik dan juga tulisan yang ditawarkan ya. Contohnya di bagian sini, midsole-nya ini nge-wrap full tulisan. Terus di sini ada logo 11-nya. Di sini juga ada grafik-grafiknya lagi. Terus di bagian sini juga ada. Terus di sini juga ada tanda tangannya Dwyane Wade. Dan di bagian belakang sepatunya di sini ada sejenis grafiknya lagi guys. Meskipun juga awalnya nggak bisa dipungkiri, gue ngerasa juga lumayan aneh ya, karena base-nya itu lebar banget, terus dibikin sedikit lebih rounded gini di area depan sama di bagian belakangnya, berasa kayak agak wobbly dikit. Tapi ternyata setelah beberapa kali dipakai, banyak banget gitu hal-hal positif yang gue temukan di sepatu ini. Yang gue apresiasi banget adalah seberapa smooth heel to toe transition yang gue dapetin di sepatu ini. Ini berasa bener-bener jadi salah satu highlight yang utama lah waktu gue pakai. Ini kebantu dengan adanya implementasi cushion yang berasa nyaman juga, dimana sepatu ini menggunakan boom cushioning system yang emang jadi andalan Li-Ning sejauh ini guys. Di sepatu ini gue bisa ngerasain ada sensasi bouncy-nya, ada feel soft-nya juga, terus responsif banget waktu gue pakai sepatu ini. Dan juga di bagian bawahnya atau di bagian dalamnya, di sini terdapat implementasi dari carbon plate yang ini juga udah mendapatkan upgrade dibandingkan dengan sepatu WO Fit 10. Jadi implementasi carbon plate-nya itu sedikit dibedakan, dimana di bagian heel-nya itu dibikin kosong di bagian tengah. Jadi secara foam yang ada di sepatu ini bisa kompres dengan lebih optimal. Dan juga di bagian depannya itu sama, dimana ini dikasih ruang untuk foam yang ada di sepatu ini bisa expand dengan lebih optimal lagi. Jadi secara keseluruhan ini ngebantu banget dalam memberikan smooth transition waktu dipakai. Dan balik lagi, yang awalnya berasa kayak goyang-goyang gitu, kalian bisa lihat ini di sini kayak bisa goyang-goyang gini. Tapi waktu dipakai ternyata berasa aman-aman aja, berasa cukup stabil. Ketika kalian ngasih tekanan di sepatu ini keluar kayak gini, ini tuh bisa ngecover untuk ngebalik lagi. Jadi secara momentum kalian tetap bisa dapat. Dan jujur aja makin lama makin gua pakai ya, gue makin demen sih sama sepatu ini. Dan waktu nyobain sepatu ini, satu bagian yang bikin gue skeptis tuh sebenarnya di area ini loh guys. Ini nih, ini kan kayak TPU-nya menonjol ke bagian bawah, kayak hampir overlapping sama traction yang seharusnya gue butuhin gitu. Awalnya gue tuh takut misalnya gue ngelakuin manuver di lapangan kayak gini, itu kena ke bagian TPU dan rasa-rasanya kayak bisa nggak dapet coverage traction, terus kepleset atau gimana gitu kan. Gue awalnya tuh mikir kayak gitu guys, tapi ternyata untuk bagian ini setelah gue cobain, bahkan gue ngusahain untuk kaki gue miring-miring gini, ternyata kok ya aman-aman aja dan nggak berasa aneh gitu waktu gue pakai. Mungkin secara engineeringnya dari pihak Li-Ning udah mikirin sedemikian rupa sih dan asik banget. Jadi kalian bisa lihat ini bagian yang samping sini punya gue kotor kan. Makanya ini karena gue bener-bener pengen ngerasain kalau misalnya gue landing tepat di area TPU ini gimana rasanya. Ternyata ini juga coverage sama bagian yang warna hitamnya, dimana ini feel-nya kayak lebih hampir kayak rubber gitu. Jadi agak beda dibandingkan sama TPU ini. Dan menurut gue udah sangat diperhatikan. Gokil sih kalau bagian ini sampai diperhatiin. Dan juga sebenarnya gue concern di bagian ini, misalnya kalian landing nih tepat di bagian ini bakal kerasa keras atau feel-nya bakal aneh atau enggak. Dan gue tetap bisa ngedapetin compression yang cukup optimal dari penggunaan boom cushion yang ada di sepatu ini. Emang berasa sedikit lebih keras, tapi buat gue sih masih aman banget. Dan menurut gue gokil lah, ini engineeringnya Li-Ning sangat memperhatikan bagian-bagian seperti ini guys. Selain itu secara implementasi fitnya gue juga bisa bilang ini asik banget, enak banget dibandingkan dengan beberapa sepatu basket yang akhir-akhir ini gue cobain, dimana berasa sepatunya tuh apa ya, nge-sculpt di kakinya tuh enak aja gitu guys. By the way, di sepatu ini gue coba untuk turun setengah size, menurut gue fitnya bener-bener one to one, gak ada heel slip juga, enak banget. Secara pemilihan material juga asik. Dan sekali lagi gue bilang implementasi tangnya, material talinya itu bener-bener enak banget. Meskipun di sepatu ini juga padding-paddingnya terbilang biasa aja, nggak yang tebel-tebel banget, tapi di sculpting sedemikian rupa tetap bisa ngasih feel yang nyaman dan juga one to one. Secara kontur sepatunya juga kalian bisa lihat ya, ini bagian depannya tuh slim, jadi nggak ada dead space waktu gue pakai sepatu ini. Dan menurut gue sih fit yang ditawarkan jadi salah satu highlight juga guys. Mungkin buat kalian penasaran sepatu ini tuh berat atau enggak, karena sepatunya kelihatan
agak bulky dari toe down view-nya, tapi ternyata waktu dipegang gini aja itu sepatunya nggak berasa berat sama sekali. Waktu dipakai gue juga nggak berasa kalau ini merupakan sepatu basket yang terbilang cukup berat. Setelah ini kita bakal timbang dan kita bakal nunjukin juga berapa berat yang ada di sepatu ini. Tapi menurut gue sih secara keseluruhan sepatu ini berasa cukup ringan juga guys. Juga untuk bagian tractionnya sendiri, kemarin gue sempet nyobain di lapangan basket vinyl. Gue ngerasa traction yang ditawarkan juga solid-solid aja, makanya secara first impression waktu kemarin gue nyobain sepatu ini, berasa ini sepatu basket yang enak banget, gak ada masalah sama sekali. Tapi waktu gue nyoba di kondisi lapangan yang bawahnya itu plesteran gitu, yang kayak halus, ditambah permukaannya itu berdebu, menurut gue implementasi traction yang ada di sepatu ini kurang begitu optimal. Ada beberapa teman-teman gue juga yang memang udah ngerasain dan mereka bilang kalau digunakan di lapangan yang kondisinya seperti itu kalian harus sering-sering wipe off aja bagian bawahnya, harus emang sering-sering dibersihin gitu guys. Tapi kalau kalian main di lapangan basket indoor yang bersih atau kalian main di lapangan yang emang indoor kayu, menurut gue traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan sangat optimal. By the way, ini juga perlu diperhatikan buat kalian yang main basket di lapangan outdoor. Meskipun sepatu ini menggunakan GCU teknologinya Li-Ning, tapi implementasi rubbernya bisa dibilang ini tuh nggak yang tebel-tebel banget. Kayak bisa kelihatan tuh hampir keseluruhan kayak rata aja gitu secara keseluruhan. Dan ini kalau misalnya kalian gunakan di lapangan basket yang kasar, lapangan outdoor, menurut gue sih bakal cepet kegerus. Dan menurut gue sih sayang juga ya sepatu basket yang harganya mahal kayak gini digunakan di lapangan basket outdoor yang kasar guys. By the way, karena sepatu ini nggak rilis official di Indonesia, jadi pastinya bakal susah banget kalau kalian pengen nyobain sepatu ini dulu sebelum beli sepatunya. Menurut gue sih sizing yang gue paling bisa rekomendasikan adalah kalian beli true to size aja. Buat kalian yang punya narrow foot, kalau kalian suka sepatu yang fitnya itu tight, kalian mungkin masih bisa ada ruang untuk turun setengah size. Tapi kalau kalian pengen aman aja, beli true to size. Dan juga buat kalian punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. And that's about it guys, pengalaman gue nyobain sepatu Way of Fit 11. Dan gue jadi penasaran sih seberapa bagus Way of Fit 10, karena gue ngerasa sepatu Way of Fit 11 ini udah berasa kayak jadi sepatu basket yang enak banget sih gue coba, terutama kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu basket yang gue coba di tahun ini. Meskipun sepatunya berasa aneh, looksnya emang kelihatan sekali lagi kayak kapal selam gini bentuknya, aneh banget kalau dari sisi toe down view-nya, lebar banget di bagian depannya. Tapi ternyata sepatu ini juga dilengkapi dengan beberapa teknologi yang bikin sepatu ini berasa canggih. By the way, masih banyak juga mixed feeling yang bilang kalau sepatu Way of Fit 10 itu masih gokil banget, bahkan lebih enak dari ini. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang kalau sepatu Way of Fit 11 ini juga punya beberapa improvement yang lebih baik dibandingkan dengan seri Way of Fit 10. Gue jadi penasaran sih seberapa bagus sepatu Way of Fit 10 juga, tapi karena emang udah selang beberapa tahun makanya gue nggak nge-review sepatunya guys. Ya, buat kalian tertarik sama sepatu Way of Fit 11 ini, sekali lagi gue bisa bilang ini jadi salah satu sepatu basket yang nyenengin untuk gue cobain di tahun ini. Dan buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung Boss of Trainer. Gue dipinjemin sepatu ini dari sana guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.